Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Kaifa halukum ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah, sehingga kita mampu istiqomah di atas agama yang lurus ini, yakni dinul Islam. Baik ikhwas sekalian, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ikhwas sekalian, kembali lagi kita di channel Sahabat Hijrah Kafah. Pada kesempatan kali ini, ikhwas sekalian, kami ingin sharing sedikit terkait dengan opini yang terjadi sekarang ini. Tentunya kita telah pahami bahwasanya hari ini, bulan ini merupakan bulan yang terakhir di tahun 2020. Tentunya polemik sekarang ini yakni terkait dengan tahun baru ataupun Natalan. Tentunya terdapat banyak persepsi. Maka dari itu kami dari pemuda ingin kemudian sharing sedikit terkait dengan apa yang kami pahami. Maka dari itu ikhwas sekalian, terkait dengan tahun baru, tentunya kita harus pahami bahwasanya tahun baru yang akan terjadi beberapa hari lagi ini merupakan tahun baru kalender Masehi. Itu bukan merupakan kalender umat Islam, sebab umat Islam juga punya kalender, yakni kalender Hijriah. Dan tahun barunya Islam bukan bulan Desember, tapi bulan Muharram. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jangan kemudian kita salah paham seakan-akan kita mengatakan bahwasanya tahun baru Islam adalah bulan Desember. Oleh karena pemahaman yang sudah tertanam di benak pemuda Islam adalah bahwasanya tahun baru itu di akhir bulan Desember. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, kami ingin mengajak untuk kemudian kita pahami bahwasanya sesungguhnya bulan Desember itu bukanlah tahun baru Islam, tapi tahun baru orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Kemudian terkait dengan Natal, ikhwas sekalian, banyak kemudian perspektif yang berbeda. Ada kemudian yang mengatakan bahwasanya mengucapkan Natal itu boleh, karena itu merupakan bagian daripada toleransi. Tapi kami rasa sebagai pemuda Islam tentunya tidak mengajarkan toleransi seperti itu. Karena di dalam Islam juga terdapat konsep toleransi, yakni bagaimana kemudian kita membiarkan mereka untuk melakukan ritual ibadah tanpa kita harus ikut-ikutan di dalam ibadah mereka. Ikhwas sekalian, kita telah pahami bahwasanya Natal itu mereka yakini bahwasanya Natal itu merupakan kelahiran daripada Yesus, yang mereka yakini bahwasanya Yesus itu merupakan juru selamat bagi mereka serta Tuhan bagi mereka. Tentunya ini telah masuk ke dalam ranah akidah. Maka tak pantaslah bagi kita sebagai orang yang berakidah Islam ketika kita kemudian ikut-ikutan di dalam ritual ibadah mereka, apatah lagi kita memberikan ucapan selamat. Mengapa kemudian tatkala kita mengucapkan selamat, secara tidak langsung kita telah setuju dengan pernyataan itu,
kita telah mendukung pernyataan itu, maka kata Nabi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang kemudian ikut-ikutan dengan suatu kaum, baik dalam masalah ibadah mereka, akidah mereka, kata Nabi, fahuwa minhum, mereka termasuk ke dalam bagiannya. Apakah kita rela kemudian kita termasuk ke dalam bagian mereka, sedangkan agama kita merupakan agama yang sempurna? Maka dari itu kita harus tanamkan konsep toleransi yang paling baik adalah konsep yang berasal dari Islam, bukan konsep yang berasal dari paham-paham sekularisme, pluralisme yang mengatakan agama semua sama. Tentunya sebagai pemuda Islam, kami tidak mengatakan agama semua sama, sebab kami yakin agama yang terbaik adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", siapa yang kemudian mencari agama selain daripada agama Islam, maka tentunya agama mereka akan tertolak. Tentunya kita tidak boleh meyakini bahwasanya agama semuanya sama. Ini merupakan konsep sekularisme, konsep pluralisme yang mengatakan agama semua sama. Telah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya agama yang terbaik adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin", untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu, ini telah menjadi penegasan bahwasanya biarlah mereka kemudian melakukan ritualnya, melakukan ibadahnya, tanpa kemudian kita ikut campur di dalam perayaan mereka, di dalam ibadah mereka. Boleh kita interaksi, tapi hanya sebatas muamalat saja. Misalkan kita kemudian kerjasama dalam urusan jual beli, boleh, tapi tatkala telah memasuki ranah akidah, maka ada batasannya. Maka dari itu konsep yang terbaik adalah konsep dari Islam. Jangan kemudian kita terdoktrin dengan konsep-konsep barat yang tentunya itu merusak daripada pemikiran kita, akidah kita. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kami dari Pemuda Sahabat Hijrah Kafah kembali lagi mengajak teman-teman sekalian, mari belajar Islam, mari ngaji, agar kemudian kita tidak salah paham, kita tidak salah persepsi. Mungkin sekian, kita jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.